Pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang, Banten menjadi perhatian nasional. Pasalnya, pagar laut tersebut dianggap ilegal karena tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Peristiwa tersebut membuat Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut TNI AL untuk melakukan pembongkaran pagar laut. Ada sekitar 600 anggota TNI AL yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut pada Sabtu 18 Januari 2025. Namun adanya pembongkaran pagar laut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menanggapi bahwa pagar bambu laut misterius di pesisir Kabupaten Tangerang yang telah disegel itu jangan dibongkar dulu agar memudahkan penyelidikan. Trenggono meminta agar pagar bambu itu tetap dibiarkan sementara untuk keperluan penyelidikan. Ia menekankan langkah penyegelan sudah baik, namun untuk pencabutan harus menunggu dulu saat sudah tahu siapa yang nanam atau pasang pagar bambu. Hal itu diungkapkan oleh Trenggono di sela-sela bersih laut di Pantai Kedonganan, Jimbaran, Bali, Minggu 19 Januari 2025. Dia mendapat informasi bahwa TNI AL mulai mencabut pagar itu. Bagi dia, pagar bambu itu seharusnya bisa dijadikan bukti untuk menjerat hukum pelaku yang memasang pagar itu. Seperti yang banyak diberitakan oleh media, bahwa struktur pagar yang terbuat dari bambu ini melintang di 16 desa dan melewati 6 kecamatan hingga menimbulkan dampak serius bagi ribuan nelayan. Dampak serius atas keberadaan pagar laut itu diantaranya seperti mengganggu ekosistem laut, memblokir akses nelayan, hingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat pesisir. Merespon hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya melakukan langkah tegas dan terukur, salah satunya dengan telah melakukan penyegelan pagar laut tersebut atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Usai penyegelan, justru pembongkaran langsung dilakukan oleh TNI AL, sehingga hal ini membuat Menteri KKP Trenggono memberikan respon seharusnya menunggu dulu, karena hal itu bisa dijadikan barang bukti. Saat ini Menteri KKP Trenggono juga sedang menyelidiki pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 km tersebut dengan memanggil sejumlah nelayan yang diduga terlibat. Ia juga mendapat informasi ada perkumpulan nelayan yang memasang pagar bambu dan sudah beberapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP atau Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, tetapi belum juga datang. Trenggono menegaskan pemasangan pagar bambu itu ilegal. Ia menyebut ada sanksi administrasi bagi pihak yang terbukti melanggar aturan tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Menteri Trenggono juga menyebut pagar bambu itu berdampak negatif terhadap ekosistem laut. Ia khawatir struktur tersebut berada di wilayah konservasi dan tidak memiliki manfaat yang jelas terhadap lingkungan. Dalam mengatasi masalah laut sendiri bukan hal baru bagi Menteri Trenggono. Pasalnya, ia sudah pernah dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP dalam Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi periode 2019 sampai 2024. Pria yang memiliki nama lengkap Sakti Wahyu Trenggono ini lahir di Semarang pada 3 November 1962. Dia merupakan sarjana S1 Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung atau ITB dan S1 School of Information System Universitas Bina Nusantara atau BINUS University. Pendidikannya dilanjutkan ke jenjang S2 dalam program Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Usai lulus dari ITB, Trenggono memulai karirnya di PT Astra Honda Motor dan bekerja selama 11 tahun di perusahaan itu. Dia kemudian memiliki perusahaan PT Solusindo Kreasi Pratama atau SKP dan PT Tower Bersama Infrastruktur, dua perusahaan yang bergerak di sektor menara telekomunikasi. Kedua perusahaan tersebut tumbuh menjadi penyedia menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. Lalu, ia mendirikan PT Teknologi Riset Global atau TRG Investama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, teknologi, properti, media, dan e-commerce. Tak hanya di dunia bisnis saja, Trenggono mulai bergelut di dunia politik, yakni dengan dimulai saat dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional atau PAN.
Dia tercatat sebagai salah satu tokoh dalam tim kampanye pasangan Joko Widodo, Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Selain itu, Sakti Wahyu Trenggono juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan atau Wamenhan, mendampingi Menteri Pertahanan Menhan Republik Indonesia saat itu, yakni Prabowo Subianto. Usai menjabat di Kabinet Indonesia Maju saat Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden, pihaknya menunjuk Sakti Wahyu Trenggono kembali menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP pada saat mengumumkan susunan kabinetnya, yakni Kabinet Merah Putih pada Minggu 20 Oktober 2024 malam. Saat kiprahnya sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo, Trenggono pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia diperiksa sebagai saksi selama sekitar 2 jam di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat 26 Juli 2024. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membantah menerima aliran uang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa kerjasama antara PT Telkom dengan PT Telemedia Onik Pratama atau TOP. Trenggono mengeklaim telah memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik KPK untuk membuat kasus ini terang. Ia menyebut kasus dugaan korupsi ini terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri KKP. Kini, di Kabinet Merah Putih, Trenggono kembali terpilih menjadi Menteri KKP di era pemerintahan Presiden Prabowo, di mana usai dilantik pihaknya berkomitmen akan melanjutkan program yang sudah dijalankan pada masa pemerintahan sebelumnya, yakni pengembangan ekonomi biru atau Blue Economy. Menurutnya, ekonomi biru tersebut juga sejalan dengan program jangka panjang Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Dia memaparkan pengembangan ekonomi biru akan dilakukan melalui 5 program, yakni melindungi laut dan sumber daya yang ada di dalamnya. Upaya tersebut salah satunya akan dilakukan dengan memperluas kawasan konservasi laut, selanjutnya penangkapan ikan secara terstruktur yang berbasis kuota, lalu pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil, dan dia juga akan meningkatkan upaya pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.